Belakangan ini FYP gua isinya bukan manusia lagi bro, tapi makhluk jadi-jadian yang dibikin dari prom. AI udah ngeri banget, sampai hampir gak ada bedanya sama manusia. Suaranya dan gerakannya natural, makanya gue bakal bahas di video ini gimana sih awal mula perkembangan AI, dampaknya bagi kehidupan masa depan, dan apa yang harus kita lakukan. Mari kupas tuntas semuanya di sini. AI atau Artificial Intelligence itu sebenarnya ide liar para ilmuwan. Jadi gini ceritanya, pada tahun 1940 sampai 1950-an, komputer masih segede lemari es. Nggak kayak sekarang, lo bisa tenteng ke sana kemari. Komputer zaman dulu nggak bisa ngapa-ngapain bro, selain ngitung angka. Tapi, ada ilmuwan jenius yang namanya Alan Turing. Bukan Turing motoran ya. Alan Turing ini dikenal sebagai bapak komputer modern. Lalu dia bilang, kalau manusia bisa mikir, kenapa mesin enggak? Dari pemikirannya inilah dia bikin konsep dasar Turing Machine, mesin yang bisa meniru proses berpikir manusia. Lalu pada tahun 1956, nama AI resmi lahir. Sekelompok ilmuwan ngadain konferensi di Dartmouth College, Amerika Serikat. Di sanalah awal mula istilah Artificial Intelligence ini dipakai. Tujuan utamanya, bikin mesin yang bisa belajar, berpikir, dan menyelesaikan masalah kayak manusia. Di situ belum kepikiran bikin video AI yang sama persis kayak sekarang ini. Lalu di situ awalnya AI digunakan untuk main catur. Lah kok main catur? Apa komputer segede kulkas itu punya tangan sendiri? Gak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jadi gini konsepnya bro. AI, namanya Deep Blue waktu itu duduknya bukan di depan papan catur beneran. Lawannya, yaitu manusia, main catur di depan papan fisik. Tapi setiap langkahnya dicatat atau diketik dalam sistem komputer. Lalu AI mikir, langkah terbaik selanjutnya apa ya? Setelah itu AI ngeluarin keputusan. Misalnya, pindahin kuda ke F6. Nah, operator manusia atau sistem otomatis gerakin bidak di papan beneran. AI nggak gerakin bidaknya sendiri, tapi manusia yang gerakin berdasarkan output keputusan yang dibaca oleh AI. Yang keren itu bukan tangannya, tapi otaknya, karena dia bisa menghitung ratusan juta kemungkinan posisi dalam 1 detik. Tahun 1958 baru muncul pertama kali program AI main catur. Itu masih cupu banget bro. Dan di tahun 1997 AI beneran bisa ngalahin manusia main catur. Dan AI membuktikan kalau dia bisa lebih pintar dari manusia. Setelah sukses di permainan catur, AI sekarang udah merambah ke bidang medis untuk diagnosa penyakit, bidang finance untuk prediksi market, dan mobil otonom. Lalu puncaknya sekarang AI udah canggih banget, nyamar jadi manusia. Kecerdasannya jauh melampaui manusia asli, dan video yang dihasilkan AI sangat realistis. Saking realistisnya, banyak para wibu yang punya waifu AI buatan sendiri. Singkat cerita, tahun 2020-an ke atas, boom, banyak muncul AI kayak ChatGPT, DeepSeek, Grok, dan lain-lain. AI ini bisa komunikasi dengan manusia langsung, dia bisa diajak chatan, menyelesaikan solusi, generate gambar, bikin desain, bahkan banyak yang pacaran sama ChatGPT. Dulu masih kecil lihat plankton aneh, istrinya komputer. Coba sekarang lihat diri lo. Berkembangnya AI yang pesat ini ngasih dampak positif dan negatif. Di antara dampak positifnya, kerja jadi lebih cepat. Lo bisa memanfaatkan AI untuk bantu nyelesain kerjaan. Lo bisa minta strategi ke dia. Lalu konten makin canggih. Sekarang banyak banget konten yang cuma modal AI tapi kualitasnya udah bagus banget. Hal ini bisa menghemat waktu dan tenaga. Tinggal isi prompt jadi. Ada lagi nggak bro dampak positif AI yang lo rasain? Lo boleh tambahin di komen. Lalu dampak negatifnya, banyak deepfake. Semakin susah dibedain antara yang asli dan AI. Bayangin aja kalau pemilu berapa banyak para orang tua yang ketipu. Kalau bisa dengan mudahnya bikin video cuma pakai prompt. Lalu rawan fitnah di mana-mana. Lo bayangin gak sih
Kalau misal pasangan lo diedit yang enggak sama orang, apalagi sekarang AI bisa nambahin orang ke video kelihatan real banget. Makanya gue jarang post pasangan gue ke sosial media. Kayaknya privasi di masa depan nanti adalah hal yang paling mahal deh. Bahkan mungkin kita keluar rumah mukanya kudu ditutup pakai kantong kresek biar nggak disalahgunakan. Lalu dampak negatifnya lagi, banyak pekerjaan yang kegusur, dari videographer, desainer, customer service, dan lain-lain akan kegusur bro. Perkembangan teknologi itu cepat banget dan akan memakan lo yang gak beradaptasi. Dampak negatif AI menurut lo apa lagi bro? Coba tambahin di komen. Jujur, gua masih bingung banget kenapa video AI yang berseliweran sekarang ini sangat mirip sama manusia asli. Sebenarnya itu wajah asalnya dari mana bro? Kalau menurut teori konspirasi gua sih, itu wajahnya didapat dari pertama, orang yang pernah upload fotonya di sosial media lalu itu digunakan. Yang kedua, orang yang pernah upload fotonya di ChatGPT atau di AI manapun. Dan yang ketiga, yang scan retina gratis kemarin. Menurut lo asal muka itu dari mana bro? Coba kasih tahu gua di komen. AI yang semakin ngeri ini sebenarnya kita harus takut atau siapin diri? Jawabannya dua-duanya. Takut itu wajar bro, tapi diem doang ya jangan juga. Hal yang bisa kita lakuin antara lain, pelajari AI, minimal paham dasarnya, dan selalu ikutin perkembangan zaman. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. Kalau lo bikin konten 100% pakai script dari ChatGPT, itu gak ada rasa manusianya bro. Flat dan skill lo gak nambah apapun. Dan yang terakhir, kembangin soft skill, skill yang gak bisa ditiru AI, kayak public speaking, ngobrol sama orang baru, empati, mengambil keputusan, problem solving, dan lain-lain. Kalau lo mau tambahin, boleh banget silahkan komen. Karena gimana pun AI bisa bikin karya, tapi cuma manusia yang bisa kasih makna. AI itu ibarat pisau bermata dua, bisa buat masak, bisa buat nyakitin, tergantung siapa yang pakai. Tinggal kitanya aja bro, mau jadi pengguna bijak atau enggak. Share video ini ke temen lo biar pada ngerti. Like dan subscribe kalau lo suka konten kayak gini.